Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kembali lagi sama Ibu Inri dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia. Nah, kalau minggu lalu kita membahas tentang teks laporan percobaan, identifikasi dan strukturnya. Kali ini kita akan membahas tentang kaidah kebahasaan teks laporan percobaan. Nah, apa-apa saja kaidah kebahasaan teks laporan percobaan? Yang pertama, menggunakan sinonim dan antonim. Tentu kalian sudah tahu ya apa sinonim dan antonim. Sinonim itu persamaan kata dan antonim itu adalah lawan kata. Nah, untuk berikutnya kita langsung ke contoh untuk sinonim dan antonim. Baik, untuk contoh sinonim ini ada Ibu tuliskan, ada berbohong, persamanya dusta, asa harapan, anggapan asumsi, beragam majemuk, ulet giat, laris laku, dispensasi pengecualian, dan seterusnya. Ini ada banyak ya sebenarnya untuk sinonim. Ini hanya sampel yang Ibu kasih atau contoh. Berikutnya untuk antonim. Nah, ini antonim ada besar, kecil, banyak, sedikit, bersih, kotor, berani, takut, asli, palsu, dan lain-lain. Intinya kalian harus ingat bahwa sinonim adalah persamaan kata dan antonim adalah lawan kata. Ini kelas 9 pasti sudah tahu ya. Oke, lanjut berikutnya. Yang kedua, menggunakan kata bilangan. Kata bilangan itu bisa dibedakan harus ditulis dengan angka atau huruf. Nah, ini ada syaratnya. Yang pertama, jika hanya 1 sampai dengan 2 kata ditulis dengan huruf. Sementara yang kedua, jika lebih dari 2 kata ditulis dengan angka. Yang ketiga, jika lebih dari 1 lambang bilangan yang digunakan ditulis dengan angka. Nah, ini maksudnya kalau masih 1 kata, misal kayak 2 gitu. 2 kan 1 kata, itu ditulis dengan huruf. Tapi kalau misalkan 25 lebih dari 1 kata, kan 25 udah 3 kata, ditulis dengan angka. Nah, ini lebih dari 1 lambang bilangan yang digunakan. Itu berarti harus pakai angka. Kita langsung ke contoh nih. Tambahkan 2 butir telur. 2 kan masih 1 kata tadi ya, maka ditulis dengan huruf. Kalau yang berikutnya, larutkan 250 gram gula. 250 itu udah berapa kata? 250 udah 4 kata. Nah, berarti ditulis dengan angka. Nah, ini lihat, masukkan 1 sendok vanili, 2 sendok pelembut kue, dan 5 sendok makan air. Ini kalian bisa lihat bahwa 1, 2, dan 5 itu harusnya kan ditulis dengan huruf karena kan dia hanya 1 kata. Tapi karena lebih dari 1 lambang bilangan yang ditulis dalam 1 kalimat, maka semuanya harus ditulis dengan angka. Nih, lihat, 5, 2, 1 harusnya kan ditulis dengan huruf ya, karena kan 1 kata. Tapi karena dia lebih dari 1 lambang bilangan ditulis dengan angka. Oke, yang ketiga, kalimat perintah. Kalimat perintah atau istilahnya imperatif. Nah, kalimat perintah atau imperatif, contoh, tambahkan 5 butir telur, buatlah 2 buah adonan terpisah, bubuhkan gula halus di atas kue tersebut. Nah, lihat, Ibu tanda itu ada tambahkan, buatlah, bubuhkan. Nah, itu semuanya adalah kata perintah, nyuruh gitu kan. Nah, untuk catatannya, ingat kalimat perintah diakhiri dengan tanda seru. Kalian lihat ada tanda seru setiap akhir kalimatnya. Yang kedua, kalimat perintah menggunakan partikel lah. Nah, walaupun tidak harus gitu ya, tapi pada umumnya menggunakan partikel lah gitu. Oke. Lanjut yang keempat, kata penghubung. Nah, kata penghubung dalam hal ini kita gunakan adalah konjungsi temporal atau kata penghubung waktu yang menyatakan urutan waktu. Contoh yang menyatakan urutan waktu. Yang pertama, kemudian ikat tali di antara kedua kayu tersebut. Setelah tali diikat, pasang benang pada tiap ujung layangan. Lalu lem setiap ujung benang tersebut. Nah, ini Ibu tandai kata kemudian, setelah, lalu. Itu kan menyatakan urutan waktu ya. Nggak hanya 3 ini, ada banyak. Setelah gitu. Selanjutnya, sebelumnya. Nah, itu adalah konjungsi temporal. Nah, jadi ingat tadi urutan dari kaidah kebahasaan yang digunakan dalam laporan percobaan.
Terima kasih untuk kamu yang sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Selamat pagi dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.